Merdeka! Saudara, hari-hari ini kita ada dalam satu perayaan yang saya katakan penuh dengan sukacita, karena kita semua ada dalam suasana yang merdeka. Merdeka yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Sejak dahulu semua orang tahu adanya namanya pahlawan yang sudah berkorban untuk meraih kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia adalah karena perjuangan para pejuang-pejuang yang kita sebut dengan para pahlawan. Ada tumpahan darah di sana, ada pengorbanan nyawa di sana, ada harta juga yang habis, dan banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Tapi tahukah kekasih Tuhan, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia yang percaya kepadanya, saya mau katakan adalah kemerdekaan yang berbeda dengan yang dinikmati oleh bangsa. Kenapa? Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan, ada yang disebut dengan pahlawan reformasi, pahlawan yang disebut pahlawan nasional, ada yang disebut dengan pahlawan yang mungkin tanpa tanda jasa dan lain sebagainya, dengan pengorbanan-pengorbanan yang banyak itu. Tetapi kemerdekaan yang kekasih Tuhan nikmati di dalam Yesus adalah kemerdekaan yang dianugerahkan. Itu bedanya. Kemerdekaan yang diberikan. Saya tidak berjuang untuk kemerdekaan saya secara kekal. Saudara-saudara juga yang ada di tempat ini tidak berjuang untuk kemerdekaan kami, tapi kami menerima anugerah kemerdekaan itu lewat satu orang yang berjuang, lewat satu pribadi yang berjuang, lewat satu pribadi yang berkorban, yang namanya Yesus Kristus. Sehingga kami semua menikmati kemerdekaan itu. Di dalam suratan Roma dikatakan
bahwa kemerdekaan yang kita miliki, yang kita nikmati adalah tujuannya untuk dipulihkan, dimuliakan dalam pengharapan. Ternyata kemerdekaan yang kita miliki di dalam Tuhan adalah kemerdekaan yang punya tujuan. Sama dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Punya tujuan juga. Mencerdaskan kehidupan bangsa, hidup dalam keadilan, kemakmuran, kebahagiaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan daripada kemerdekaan, cita-cita daripada kemerdekaan bangsa Indonesia. Ternyata di dalam kekristenan juga, kemerdekaan yang saya dan saudara peroleh secara cuma-cuma dari Tuhan juga mempunyai tujuan yang sama. Dikatakan kita dimerdekakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bacakan ayatnya, dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena kamu adalah makhluk itu sendiri, juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21 bilang begitu. Ternyata kemerdekaan kita, kemerdekaan yang bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya, yaitu apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu di dalam kitab 1 Petrus di sana dikatakan, janganlah kemerdekaan yang kamu peroleh dipergunakan dengan tidak semestinya. Jangan hidup di dalam tanpa tujuan. Harus punya tujuan. Kenapa? Kemerdekaan itu sendiri mempunyai tujuan supaya kita hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan itu berarti apa? Hidup dalam satu perubahan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang hina menjadi mulia. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi apa-apa di pemandangan Tuhan. Itulah tujuan daripada kemerdekaan. Saya berharap setiap kekasih Tuhan dalam momen yang seperti ini kita semuanya menyadari tujuan kita dimerdekakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Isilah kemerdekaan yang sudah kita peroleh, yang dianugerahkan oleh Yesus kepada kita, oleh Tuhan Yesus kepada kita, dengan melakukan hal-hal yang baik supaya kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kita hari ini sampai seterusnya. Jadi kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, dalam menata kehidupan, mengisi kehidupan ini yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan yang saya boleh berikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Berkatnya